Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, kembali ke channel saya di Guntur Marsista Sunan. Pada tanggal 14 Februari lalu merupakan momen penting bagi demokrasi kita. Beragam kontroversi menyertai hajatan pemilu kali ini. Terlepas dari itu semua, ternyata ada anomali tidak biasa selama pelaksanaan pemilu, baik pilpres maupun pileg. Nah, pada edisi kali ini saya akan mencoba mengulas 5 anomali yang terjadi selama pelaksanaan pemilu. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini dan mari kita saksikan sampai habis. Yuk. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil hitung cepat atau quick count pemilu 2024 dan Pilpres 2024 menunjukkan sejumlah fenomena yang menarik untuk ditelisik akar atau penyebabnya. Beberapa di antaranya seperti puluhan petugas meninggal, perolehan suara Ganjar di Jawa Tengah yang tak sepadan dengan perolehan suara PDI Perjuangan, lalu Gerindra yang tak dapat keuntungan elektoral, hingga Partai Kebangkitan Bangsa yang tak mampu mendongkrak suara Amin meski menang di Jawa Timur. Berikut adalah daftar beberapa anomali yang dirangkum Intren TV. Puluhan petugas pemilu meninggal. Komisi Pemilihan Umum merilis, 35 orang meninggal dunia setelah menjalankan tugas proses penghitungan suara pemilu 2024. Rinciannya 23 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS, 3 panitia pemungutan suara atau PPS, dan 9 petugas perlindungan masyarakat atau Linmas. Data itu diperbarui per 17 Februari 2024, pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait penyebabnya masih ditelusuri. Ganjar keok di kandang banteng. Sejumlah lembaga survei yang merilis hitung cepat menunjukkan PDI Perjuangan masih terlalu perkasa di Jawa Tengah. Namun, keunggulan PDI Perjuangan tak mampu membantu perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD di daerah tersebut. Hasil quick count 99,9% di Jawa Tengah, perolehan suara PDI Perjuangan mencapai 25,91% dengan pembaruan data pada Kamis, 15 Februari 2024. Namun, PRC mencatat perolehan suara Ganjar Pranowo Mahfud MD hanya di posisi kedua di wilayah Jawa Tengah, yaitu sebesar 34,77%. Lalu hasil quick count 97,49% Carta Politika menunjukkan PDI Perjuangan mendapat 26,37%, sementara Ganjar Mahfud hanya memperoleh 34,19%, kalah dari 51,16% suara yang diraup Prabowo Gibran. Gerindra gagal dapat keuntungan elektoral. Meski Prabowo Subianto menang telak dan hampir dipastikan satu putaran, Gerindra tak dapat keuntungan elektoral atau koatail efek dari kemenangan tersebut. Berdasarkan survei Litbang Kompas, dengan data masuk 99,20% per Sabtu, 17 Februari 2024, sore, Gerindra hanya bisa berada di urutan ketiga dengan 13,51%. Di bawah PDI Perjuangan, 16,36%, dan Golkar, 14,59%, disusul Partai Kebangkitan Bangsa, Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera, Demokrat, dan Partai Amanat Nasional. Hasil hitung cepat memperkirakan hanya ada 8 partai yang bakal lolos ke parlemen pada periode mendatang. Golkar ungguli Gerindra. Sementara, Partai Golkar secara mendadak terus menyodok 3 besar perolehan suara partai di sejumlah hasil hitung cepat hingga mendekati 100% per Sabtu, 16 Februari 2024. Golkar bahkan mengungguli Gerindra dengan berada di urutan kedua di bawah PDI Perjuangan. Padahal, Gerindra merupakan partai pengusung utama Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang hampir dipastikan menang satu putaran di Pilpres. Dalam Litbang Kompas dengan data masuk 99,20%, Golkar berada di urutan kedua dengan 14,59%. Begitu pula versi indikator politik,
Perolehan suara Golkar mencapai 14,97% di bawah PDI Perjuangan sebesar 16,78%. Partai Kebangkitan Bangsa gagal dongkrak Amin. Partai Kebangkitan Bangsa gagal mendongkrak perolehan suara Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di Jawa Timur. Meski suara Partai Kebangkitan Bangsa pada pemilihan legislatif berada di nomor 1. Menurut Quick Count Poltreking dengan data masuk 100%, Partai Kebangkitan Bangsa unggul di Jawa Timur hingga 19,34%, bahkan mengalahkan PDI Perjuangan selaku kompetitor dekat. Data lembaga survei LSI serta Carta Politika pun menunjukkan hal serupa, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa unggul di atas PDI Perjuangan. Sementara versi real count KPU hingga Sabtu, 17 Februari 2024, pukul 18 WIB atau 55% suara TPS tercatat, Partai Kebangkitan Bangsa mendapatkan 1.674.985 suara atau 18,05%. Nyatanya kemenangan Partai Kebangkitan Bangsa tak mendongkrak Amin. Ya, itulah tadi beragam anomali yang muncul saat pemilu. Yang pasti pemilu sebentar lagi usai. Siapapun pemenangnya akan diumumkan secara resmi oleh Komisi Pemilihan Umum. Sebagai bangsa yang besar, tidak elok jika kita sampai ribut atau terpecah karena politik. Seperti yang sudah sering disampaikan, pemilu itu adalah pesta. Tentu kita ikuti dengan riang gembira. Teman-teman, tonton terus video-video lainnya di channel ini. Sekali lagi, jangan lupa subscribe channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.